Firman Tuhan Harian. Pekerjaan seluruh rencana pengelolaan Tuhan secara pribadi dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Tahap pertama, penciptaan dunia. Dilakukan secara pribadi oleh Tuhan itu sendiri. Dan jika tidak demikian, tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan umat manusia. Tahap kedua adalah penebusan seluruh umat manusia, dan itu juga dilakukan secara pribadi oleh Tuhan itu sendiri. Tahap ketiga sudah jelas, ada kebutuhan yang lebih besar untuk akhir dari semua pekerjaan Tuhan dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Pekerjaan menebus, menaklukkan, mendapatkan, dan menyempurnakan seluruh umat manusia semuanya dilakukan secara pribadi oleh Tuhan itu sendiri. Jika Dia tidak secara pribadi melakukan pekerjaan ini, maka identitasnya tidak dapat direpresentasikan oleh manusia, atau pekerjaannya dilakukan oleh manusia. Untuk mengalahkan iblis, untuk mendapatkan manusia, dan untuk memberikan manusia kehidupan yang normal di bumi. Dia secara pribadi memimpin manusia dan secara pribadi bekerja di antara manusia. Demi seluruh rencana pengelolaannya dan demi semua pekerjaannya, Dia secara pribadi harus melakukan pekerjaan ini. Jika manusia hanya percaya bahwa Tuhan datang agar manusia bisa melihatnya, demi membuat manusia bahagia, maka keyakinan seperti ini tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Pemahaman manusia terlalu dangkal. Hanya dengan melaksanakan sendiri pekerjaan ini, Tuhan dapat melakukan pekerjaan ini secara menyeluruh dan tuntas. Manusia tidak mampu melakukannya atas nama Tuhan. Karena manusia tidak memiliki identitas Tuhan atau hakikatnya, dia tidak mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Dan bahkan seandainya manusia melakukan pekerjaan ini, itu tidak akan ada dampaknya. Pertama kali Tuhan menjadi manusia adalah demi penebusan, untuk menebus semua manusia dari dosa, untuk membuat manusia dapat ditahirkan dan diampuni atas dosa-dosanya. Pekerjaan penaklukan juga secara pribadi dilakukan oleh Tuhan di antara manusia. Jika selama tahap ini Tuhan hanya membicarakan nubuat, maka seorang nabi atau seseorang yang berkarunia dapat ditemukan untuk menggantikan tempatnya. Jika hanya nubuat yang dibicarakan, manusia dapat melakukannya menggantikan Tuhan. Namun jika manusia berusaha secara pribadi melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri dan berusaha membentuk kehidupan manusia, akan mustahil baginya untuk melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan itu harus dilakukan secara pribadi oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan secara pribadi harus menjadi manusia untuk melakukan pekerjaan ini. Di zaman firman, jika hanya nubuat yang disampaikan, maka Nabi Yesaya atau Elia dapat ditemukan untuk melakukan pekerjaan ini, dan tidak perlu bagi Tuhan itu sendiri untuk melakukannya secara pribadi. Karena pekerjaan yang dilakukan pada tahap ini bukan hanya membicarakan nubuat,
Dan karena pekerjaan firman lebih penting digunakan untuk menaklukkan manusia dan mengalahkan iblis, pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh manusia dan harus secara pribadi dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Di zaman hukum Taurat, Yahweh melakukan sebagian dari pekerjaannya. Setelah itu, Dia menyampaikan beberapa firman dan melakukan sebagian pekerjaan melalui para nabi. Itu karena manusia dapat menggantikan Yahweh dalam pekerjaannya, dan para pelihat dapat meramalkan berbagai hal dan menafsirkan sebagian mimpi atas namanya. Pekerjaan yang dilakukan pada mulanya bukanlah pekerjaan mengubah watak manusia secara langsung dan tidak terkait dengan dosa manusia, dan manusia hanya dituntut untuk mematuhi hukum. Jadi, Yahweh tidak menjadi manusia dan menampakkan dirinya kepada manusia. Sebaliknya, Dia berbicara langsung kepada Musa dan yang lainnya, memerintahkan mereka berbicara dan bekerja atas namanya, dan menyebabkan mereka bekerja secara langsung di antara umat manusia. Tahap pertama pekerjaan Tuhan adalah memimpin manusia. Ini adalah awal dari pertempuran melawan iblis. Tetapi pertempuran ini belum secara resmi dimulai. Perang resmi melawan iblis dimulai dengan inkarnasi Tuhan yang pertama, dan perang ini terus berlanjut sampai sekarang. Pertempuran pertama perang ini adalah ketika Tuhan yang berinkarnasi dipaku di kayu salib. Penyaliban Tuhan yang berinkarnasi mengalahkan iblis, dan itu adalah tahap pertama yang berhasil dalam perang itu. Ketika Tuhan yang berinkarnasi mulai secara langsung bekerja dalam kehidupan manusia, ini adalah awal yang resmi dari pekerjaan mendapatkan kembali manusia. Dan karena ini adalah pekerjaan mengubah watak lama manusia, ini adalah pekerjaan melakukan pertempuran melawan iblis. Tahap pekerjaan yang dilakukan oleh Yahweh pada mulanya hanyalah memimpin kehidupan manusia di bumi. Ini adalah awal dari pekerjaan Tuhan. Dan meskipun pekerjaan ini belum melibatkan pertempuran apapun, atau pekerjaan besar apapun, pekerjaan ini menjadi dasar bagi pekerjaan pertempuran yang akan datang. Kemudian, tahap kedua dari pekerjaan selama zaman kasih karunia melibatkan perubahan watak lama manusia, yang berarti bahwa Tuhan itu sendiri bekerja dalam kehidupan manusia. Ini harus dilakukan secara pribadi oleh Tuhan. Pekerjaan ini menuntut bahwa Tuhan secara pribadi menjadi manusia. Jika Dia tidak menjadi manusia, tidak ada pribadi lain yang dapat menggantikan Dia dalam tahap pekerjaan ini, karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan bertempur secara langsung melawan iblis. Seandainya manusia melakukan pekerjaan ini atas nama Tuhan, ketika manusia berdiri di hadapan iblis, iblis tidak akan menyerah dan manusia tidak mungkin mengalahkannya. Harus Tuhan yang berinkarnasi yang datang untuk mengalahkan iblis, karena hakikat Tuhan yang berinkarnasi tetaplah Tuhan. Dia tetaplah hidup manusia, dan Dia tetaplah Sang Pencipta. Apapun yang terjadi, identitas dan hakikatnya tidak akan berubah. Dan karena itu, Dia mengenakan daging dan melakukan pekerjaan untuk membuat iblis menyerah total.
Selama tahap pekerjaan di akhir zaman, seandainya manusia melakukan pekerjaan ini dan diperintahkan untuk menyampaikan firman secara langsung, maka dia tidak akan dapat menyampaikannya. Dan jika nubuat disampaikan, maka nubuat ini tidak akan mampu menaklukkan manusia. Dengan mengenakan daging, Tuhan datang untuk mengalahkan iblis dan menyebabkan iblis menyerah total. Pada saat Dia benar-benar mengalahkan iblis, sepenuhnya menaklukkan manusia, dan sepenuhnya mendapatkan manusia. Tahap pekerjaan ini selesai dan keberhasilan tercapai. Dalam pengelolaan Tuhan, manusia tidak dapat menggantikan Tuhan. Terutama, pekerjaan memimpin zaman dan meluncurkan pekerjaan baru bahkan lebih perlu secara pribadi dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Memberi wahyu kepada manusia dan memberinya nubuat dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi jika itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan secara pribadi oleh Tuhan, pekerjaan pertempuran antara Tuhan itu sendiri dan iblis, maka pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh manusia. Selama pekerjaan tahap pertama, ketika tidak ada pertempuran melawan iblis, Yahweh secara pribadi memimpin bangsa Israel menggunakan nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Setelah itu, pekerjaan tahap kedua adalah pertempuran melawan iblis, dan Tuhan itu sendiri secara pribadi menjadi manusia dan datang sebagai manusia untuk melakukan pekerjaan ini. Apapun yang melibatkan pertempuran melawan iblis juga melibatkan inkarnasi Tuhan, yang berarti bahwa pertempuran ini tidak dapat dilakukan oleh manusia. Jika manusia melakukan pertempuran, dia tidak akan mampu mengalahkan iblis. Bagaimana manusia dapat memiliki kekuatan untuk melawan iblis, sementara manusia sendiri masih di bawah wilayah kekuasaannya? Manusia berada di tengah. Jika engkau mendekat kepada iblis, engkau milik iblis. Tetapi jika engkau memuaskan Tuhan, engkau milik Tuhan. Seandainya manusia mencoba menggantikan Tuhan dalam pekerjaan pertempuran ini, apakah dia mampu? Jika manusia melakukannya, bukankah dia sudah lama binasa? Bukankah manusia sudah lama masuk ke alam maut? Jadi, manusia tidak dapat menggantikan Tuhan dalam pekerjaannya, yang berarti bahwa manusia tidak memiliki hakikat Tuhan. Dan jika engkau melakukan pertempuran melawan iblis, engkau tidak akan mampu mengalahkannya. Manusia hanya dapat melakukan sebagian pekerjaan. Dia dapat memperoleh dukungan dari sebagian orang, tetapi dia tidak dapat menggantikan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan itu sendiri. Bagaimana manusia dapat bertempur melawan iblis? Iblis akan menyanderamu bahkan sebelum engkau mulai bertempur. Hanya jika Tuhan itu sendiri bertempur melawan iblis, dan manusia mengikuti dan menaati Tuhan atas dasar ini, barulah manusia dapat diperoleh Tuhan dan melepaskan dirinya dari belenggu iblis. Hal-hal yang dapat dicapai manusia dengan hikmat dan kemampuannya sendiri terlalu terbatas. Ia tidak mampu menyempurnakan manusia, memimpinnya, dan selanjutnya mengalahkan iblis.
Kecerdasan dan kebijaksanaan manusia tidak dapat menggagalkan rencana iblis. Jadi, bagaimana manusia dapat bertempur melawan iblis?